Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan teori bahasa automata. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai penyederhanaan tata bahasa bebas konteks, yaitu penghilangan produksi unit. Ya, sebagaimana yang telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam penyederhanaan tata bahasa bebas konteks ini ada 3 proses, ya. Ada yang pertama, penghilangan produksi useless, kemarin sudah kita bahas, ya. Kemudian yang sekarang kan kita bahas yaitu penghilangan produksi unit, gitu, ya. Produksi unit ini merupakan produksi di mana ruas kiri dan kanannya aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel, ya. Jadi ingat, produksi unit ini di mana ruas kiri dan kanannya itu hanya terdapat satu simbol variabel, ya. Jadi ingat ya, membedakan antara simbol variabel dan terminal. Kalau variabel itu huruf besar, sementara terminal itu huruf kecil. Itu contoh di sini misalnya ada A dan B. Jadi ruas kanannya satu variabel yaitu ruas kirinya satu variabel yaitu A, dan ruas kanannya satu variabel yaitu B, ya. Kemudian ruas kanannya adalah C, ruas kirinya adalah C, dan ruas kanannya ada D. Jadi misalnya di sini ada di ruas kiri ada satu variabel yaitu A, dan ruas kanannya ada satu variabel B. Ruas kirinya ada satu variabel C, dan ruas kanannya ada satu variabel yaitu D. Lalu bagaimana kalau misalnya variabel di sini ada dua, AB atau ABC? Jadi itu bukan variabel tapi terminal walaupun hurufnya besar. Tuh ya. Kemudian, keberadaan produksi unit ini membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu atau menambah panjang penurunan. Jadi, produksi unit ini menambah kerumitan, ya, makanya perlu penyederhanaan, ya, supaya tidak rumit dan memperpanjang penurunan, maka kita sederhanakan. Kemudian penyederhanaan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Seperti apa? Oke, langsung saja contoh yang pertama. Jika diketahui suatu aturan produksi dari CFQ sebagai berikut. Nah, di sini ada aturan produksi S, SB, kemudian SSC dan seterusnya. Sekarang kita coba untuk menyederhanakan CFG di atas dengan cara menghilangkan produksi unitnya. Nah, sebelumnya yang menjadi produksi unit di sini adalah SC, ya, produksi SC. Kemudian CD. Kenapa? Seperti aturan produksi unit yang tadi saya sebutkan, bahwa produksi unit itu salah satunya adalah pada ruas kiri, yaitu terdapat satu variabel dan ruas kanannya ada satu variabel. Jadi di antara sekian aturan produksi yang ada di sini, yang termasuk dalam aturan produksi unit hanya SC dan CD, ya. Sekarang kita sederhanakan. Dilakukan penggantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal, ya. Jadi sama dengan lebih besar itu dibaca menjadi, ya. Jadi dibaca menjadi. Untuk penggantian ya atau penyederhanaannya kita lakukan berurutan, ya, dimulai dari yang paling dekat dengan penurunan menuju terminal, yaitu yang paling bawah, urutan yang paling bawah, ya. Kita lihat dulu. Di antara SC dan CD yang paling dekat dengan terminal di sini adalah CD, ya. Urutannya yang paling dekat dengan terminal adalah CD. Jadi kita susun yang dari bawah ke atas, gitu. CD ini, ya. Oke, yang pertama adalah CD. Yang diganti di sini adalah, ya, atau yang disederhanakan di sini adalah ruas kanannya.
ya, ruas kanannya. Jadi yang ruas kanannya di sini adalah D. Nih, D. CD ini kita salin ya. CD misalnya ini aturan produksinya. Sekarang kita coba sederhanakan C D ya. Sekarang kita cari yang D. Yang ini ya, yang kita cari adalah yang D. C menjadi DD. Kenapa DD? Perhatikan di sini ya. D di sini memiliki penurunan yaitu simbol terminal DD. Jadi yang kita cari tadi adalah D. Jadi D itu simbol penurunannya adalah DD. Ya udah kita catat saja di sini D ya. DD. Ingat yang dicari adalah ruas kanannya. Kemudian berikutnya yang untuk SC yang dicari adalah ruas kanan yaitu C ya. S kemudian nilai daripada C, turunan daripada C adalah D. Kenapa DD? Ini hasil daripada pencarian kita yang pertama. Salin aja, yang kita cari adalah di sini C ya. Karena yang kita cari di sini adalah C, maka kita turunkan hasil yang kita peroleh yang tadi ya. Belumnya itu DD, ini hasil C. Kemudian di sini ada EF ya. Sekarang cari apakah selain DD C itu memiliki penurunan yaitu EF. Ya udah, tinggal salin aja di sini atau EF. Ya. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan adalah sebagai berikut. Ini ya udah tinggal disusun saja sesuai dengan aturan produksi sebelumnya ya. S C dan seterusnya. Di sini ada S, SB. Kita salin ya, kita salin satu persatu. S di sini tetap ya, ini tetap. Kemudian berubah di sini adalah S, D, SC dan CD ya. Sekarang yang kita salin adalah hasil penyederhanaannya nanti yang ini ya. Kita salin di sini. Kemudian yang ini tetap sama seperti sebelumnya. Itu tidak ada perubahan karena tidak kita lakukan penyederhanaan gitu ya. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Jika diketahui suatu aturan produksi dari CFG adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita coba sederhanakan CFG tersebut dengan cara menghilangkan produksi unit. Yang mana yang produksi unitnya di sini adalah SA, AB, BC, kemudian CD. Nah, banyak sekali, ada 4 ya. Sekarang kita coba untuk sederhanakan ya. Seperti aturan penyederhanaannya adalah kita mulai dari bawah yaitu C, D terlebih dahulu ya. Variabel C dan D terlebih dahulu yang kita cari. Yang kita cari di sini masih ruas kanan ya. Yang kita sederhanakan di sini adalah masih ruas kanan. Aturan produksi CD di sini C dan D memiliki penurunan. Kita lihat D, apakah D ini memiliki penurunan? Terlihat D ada, yaitu B. Nah, B di sini ya. Kemudian aturan produksi BC yang dicari adalah ruas kanannya yaitu C. C di sini tadi sudah kita peroleh hasilnya yaitu B. Tinggal salin saja di sini B. Atau apakah C ini memiliki penurunan selain B? Ada, yaitu A B. Udah, AB sini ya. Kemudian untuk aturan produksi AB yang dicari adalah ruas kanannya yaitu B. B apakah memiliki penurunan selain B atau AB? Kita lihat dulu ya, apakah memiliki penurunan untuk B. Tidak. Nah, ini ada A, ada B. Ada B. Kemudian ada lagi? Nggak ada, cuman B.
kita salin terlebih dahulu yang AB ini ya, kemudian B, tetap sama aja ya, sama aja hasilnya. Kemudian yang kita cari untuk aturan produksi SA adalah variabel A. Yang kita cari adalah variabel A. Kita lihat terlebih dahulu di sini apakah A memiliki aturan produksi terminal. Tidak ada ya. Jadi kita turunkan saja yang A, hasil yang sebelumnya. Ini dia. Oke. Sekarang kita susun ya aturan produksinya yang telah kita sederhanakan menjadi sebagai berikut ya. Untuk menyusunnya sama seperti yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, bahwa yang kita ganti hanya yang kita lakukan penyederhanaan, itu saja. Kemudian contoh yang ketiga, jika diketahui suatu aturan produksi dari CFG berikut. Jadi yang menjadi aturan produksi unitnya di sini adalah SD ya. SD, kemudian ada C dan C, kemudian ada D dan E ya. Jadi di sini ada 3, SD, C dan C, D dan E. Sekarang kita coba sederhanakan CFG tersebut dengan menghilangkan produksi unitnya ya. Yang pertama, sama seperti yang sebelumnya, kita selalu mencari dari urutan yang paling bawah, yang paling mendekati simbol terminal ya, yaitu DE ya. DE di sini yang kita cari adalah masih ruas kanannya, yaitu E menjadi D. E ini apakah memiliki penurunan? Kita lihat di sini. Ada GH. Ini dia ya. Oke. C kita hapus. Kenapa kita hapus? Karena sama-sama mencari variabel C ya. Kita sudah ketahui bahwa C di sini apabila sama-sama mencari variabel itu tidak perlu kita sederhanakan, karena sudah kita ketahui bahwa hasilnya tetap sama yang sebelumnya ya, sebelum kita sederhanakan gitu ya. Jadi kalau seandainya variabelnya sama, kita hapus saja ya. Tidak perlu kita sederhanakan. Itu maksudnya ya. Sekarang kita coba untuk mencari S dan D. S dan D di sini yang kita cari masih ruas kanannya, yaitu D. Sehingga diubah menjadi S. Yang kita cari di sini adalah D. D tadi sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu memiliki penurunan GH. Kita tinggal turunkan GH dan lihat di sini untuk D di sini memiliki penurunan, yaitu SABC ya. Walaupun di sini simbolnya huruf besar, nah di mana huruf besar itu adalah simbol variabel, tapi di sini SABC di sini digabung ya, jadi tidak termasuk ke dalam produksi unit. Kenapa? Karena aturan produksi unit salah satunya adalah ruas kiri satu variabel dan ruas kanan satu variabel. Sementara di sini ada 4 variabel. Jadi apabila digabung seperti ini, maka berubah menjadi terminal atau simbol terminal. Jadi D di sini memiliki turunan, yaitu SABCD, SABC nih ya. Tinggal salin. Nah, sehingga aturan produksinya setelah dilakukan penyederhanaan sama seperti yang sebelumnya, yaitu tidak ada yang berubah, yang tidak kita sederhanakan itu tidak ada yang berubah ya. Yang mengalami perubahan hanya yang kita sederhanakan. Di sini yang kita hapus tadi di sini adalah CC ya. Awalnya di sini ada C ya, ada C besar di sini. Nah, karena kita hapus, jadi tidak perlu kita masukkan ke dalam aturan produksi yang telah kita sederhanakan gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk pembahasan aturan produksi, penghilangan aturan produksi unit ini saya rasa sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh kita diskusikan di kelas kita. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.